Sepekan terakhir, publik tanah air dikejutkan dengan fenomena di berbagai belahan dunia. Dari langit Amerika dan Eropa terdengar sebuah suara misterius yang belakangan disangkut pautkan dengan trompet sangkakala. Beberapa rekaman dari negara seperti Jerman, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat yang kini telah diunggah di media jejaring sosial YouTube itu langsung diperbincangkan di seluruh belahan dunia lainnya. Heboh fenomena ini pula yang kemudian membawa pakar telematika Abimanyu melakukan telaah dan analisa dari berbagai suara misterius tersebut. Lantas benarkah jika suara yang kemudian disebut trompet sangkakala itu adalah benar suara yang berasal dari langit? Ada suara desiran angin, ya, dari sumber suaranya. Tapi masih mungkin bahwa ini adalah informasi mungkin dari satu sumber yang sama, gitu ya. Bukan saya speaker, tetapi tidak tertutup kemungkinan ini cuma hanya dari speaker. Dia hanya cuma bermain di balik jendela saja. Jadi di Kanada ya? Iya. Tanggal 20 Agustus. Ini Agustus tahun 2013 ini. Kembangnya saya mengulasnya baik dengan waveform, bentuk gelombang maupun linear magnitude. Ini menciptakan dari suara itu dibentuk dalam gambar, ya. Kemudian ini dari audio pitch-nya nanti keluar lagi di sini, tet, nah, ya. Naik turun. Iya. Ya, kalau kita bicara audio pitch dari situ jadi kita tahu beda kalau umpamanya satu trompet ataupun kereta ataupun kapal induk kan rata. Tayangan ini dia dengan suara yang bergema tersebut bisa saja ini tayangan kosong yang kemudian direkam lagi dari tempat manapun sebuah konten yang mempunyai suara bergema kemudian digabung jadi satu, ataupun dari speakernya di sini, speaker yang udah nampilkan di situ merekam suara yang sudah punya unsur gema. Ya, setelah ada unsur gemanya itu kemudian nanti ini dengan dia ditempelkan pada saat video ini dia melakukan perekam. Berarti kalau udah tertiup, kita udah nggak hidup lagi, ya. Makanya itu kalau ada yang berita kemarin kapan-kapan ada trompet seperti itu, lagi pula dari mana tahu bahwa dia itu trompet dari malaikat Israfil itu? Jangan-jangan itu ya penggembala kerbau aja seperti itu kan ya. Setiap suara yang kemudian didengar oleh telinga manusia sudah pasti merambat lewat udara. Pertanyaannya, jika suara itu bersumber dari luar atmosfer yang notabene hampa udara, lantas bagaimana suara itu bisa terdengar hingga ke bumi? Dan ketika menelaah kaitannya dengan trompet sangkakala, maka mustahil rasanya. Karena ketika trompet itu ditiup, maka disitulah akhir zaman dan segala kehidupan di bumi ini usai. Lantas seperti apa pula cerita Handika Pratama yang mengaku sahabatnya di luar negeri sana mendengar secara langsung bunyi misterius yang menggemparkan itu? Kebetulan teman gue ada yang kuliah di luar negeri dan dia ngupload sebuah video di media sosial dia kan. Gue ngeliat di sini, apaan nih gitu kan. Akhirnya gue chat dia, ini apaan nih? Gue komen, ini apaan nih? Dia bilang, wah dik di sini lagi heboh banget. Dia bilang gitu, lagi heboh banget, lagi dibicarain. Lo buka ini deh. Akhirnya gue buka satu situs di mana itu adalah berita dunia. Jadi masuk situs itu situs terpercaya dan itu baru buka branch office di Indonesia. Gue buka lah. Jadi di situs itu dijelasin bahwa bunyi dengungan seperti kayak baja tabrakan, bunyi trompet segala macam di langit itu pernah kejadian di 2013, pernah kejadian di 2015 Januari, dan sekarang kemarin kejadian lagi minggu lalu gitu. Dia mendengar langsung Kanada. Kebetulan dia mendengar langsung. Jadi gue ngomong, ini apa sih? Gue sih baca juga di situ tuh ada di Amerika, Kanada, Jerman, terus di mana lagi gitu. Dan gue di sana, ini apa nih gitu kan, langsung upload gitu. Kalau misalnya itu rekayasa atau tidak gue nggak tahu, karena kan gambarnya hanya ke atas terus kedengeran suara gitu ya. Ya kalau direkayasa sebenarnya gampang banget ngerekayasanya gitu. Cuma
gue lebih berpikir ya udahlah ini apa ya, mungkin makanya gue sedikit penasaran nunggu berita selanjutnya seperti apa, Pemirsa, kalau berbicara tentang sangkakala harusnya tidak hanya didengar oleh negara-negara tertentu, betul? Karena itu berkaitan dengan kiamat. Ketika trompet sangkakala Israfil ditiup, maka semua yang berada di ujung dunia akan hancur. Kalau suara dengungan yang berada di negara-negara tertentu terdengar, itu dikatakan sangkakala tidak benar. Namun, fenomena itu disebut dengan hum. Hum itu adalah bunyi dengungan rendah yang hanya terjadi di beberapa negara tertentu sebagai bentuk fenomena alam. Namun penyebabnya masih misterius, belum ada para ahli untuk menemukannya. Kalau hanya masih 1-2 orang saja yang melakukan, yang sempat bisa mendengar, ini adalah sesuatu yang aneh, karena yang lainnya kok pada kemana nggak melakukan perekaman, ya karena dia bisa tahu. Jadi coba tidak terlalu harus khawatir seperti itu. Dan cuma juga di sisi lain ya pihak-pihak yang mempunyai kompetensi ada baiknya untuk mencoba mengulas lebih lanjut. Belum lagi terjawab misteri di balik suara asing yang disebut-sebut sebagai trompet sangkakala, dunia maya kembali dirisak dengan penampakan awan aneh di langit Colorado. Bentuknya yang tidak wajar membuat sejumlah masyarakat di sana mengabadikannya. Jika dilihat sekilas mata, foto itu tampak seperti UFO dalam gambaran film. Beragam komentar dari netizen kemudian simpang siur di jagat maya dan mencuatkan pertanyaan. Mungkinkah fenomena seperti ini sudah merupakan hal biasa seperti terjadinya awan cumulonimbus? Ya, munculnya awan ini memang fenomenal. Pasalnya awan yang dikenal dengan nama Altocumulus lenticularis biasanya memiliki posisi tegak lurus dengan arah angin. Hanya saja karena bentuknya yang tidak seperti umumnya, maka kemunculan awan ini pun sontak saja menarik perhatian publik. Cuma karena ini foto, gue kurang mempercayai sih kalau yang foto-foto kayak gini. Karena foto sekarang zamannya canggih banget, dari handphone aja lo bisa rekayasa gambar seperti apa gitu kan. Jadi kalau bentuknya foto gue masih kurang percaya sih. Ya sebenarnya sih awan itu kayak awan itu suka berbentuk macam-macam memang kan. Dia setiap dia ketiup angin dia berubah, kadang-kadang bentuk hewan, kelinci, atau kadang-kadang bentuk apa yang kayak gitu. Memang awan tuh suka berubah-berubah bentuk kan. Nah, kayak sekarang aja itu kan awannya, kalau misalnya kita kadang-kadang kita suka menyangkut pautkan ini bentuk apa ya? Bentuknya kayak ini deh, orang tiduran yang kayak gitu. Ya sekarang gue melihat ini dari tuh ya. Ini katanya apa nih? UFO. Tuh. Sedangkan saya melihat ini sebagai dari sebuah gambar gitu kan. Saya tidak melihat dengan kacamata saya langsung gitu. Kalau mereka bilang UFO ya bisa saja karena mereka yang di sana yang melihat. Kalau gue melihat ini gambar kayak bulatan-bulatan apa gitu ya. Jangan resah, tenang aja lah gitu. Yang penting kita selalu mendekatkan diri pada Allah gitu kan. Jangan mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan ketika kita diambil oleh Allah, kita dalam keadaan beriman. Berbeda dengan suara trompet sangkakala dan munculnya awan berbentuk tak biasa, dari Tanah Suci Mekah, sebuah fenomena pun terjadi, di mana posisi matahari melintas tepat di atas Ka'bah, juga menjadi pembicaraan hangat dalam sepekan terakhir. Fenomena ini sendiri juga dikenal dengan istilah Rashdul Qibalah, yaitu ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari akan tepat menuju ke arah kiblat. Hal ini tentu saja bisa digunakan oleh umat muslim di seluruh dunia untuk membenarkan arah kiblat. Barat, arah kiblat. Sebenarnya karena Indonesia ini berada di sebelah timur, makanya sholat kita menghadap ke barat. Namun di negara-negara yang berada di barat, maka sholatnya harus menghadap ke kiblat. Kalau memang tidak ada kesesuaian, memang harus dirubah. Kalau ditarik ke atas, itu tembus dengan Ka'bahnya langit. Makanya para astronot pernah mengatakan kalau dilihat dari Mekah semacam ada radiasi ke langit. Dan Ka'bahnya langit itu namanya Baitul Ma'mur, yang tiap hari dimasuki 70.000 malaikat yang tidak akan pernah kembali setelah melakukan tawaf. Sebenarnya aplikasi dari ketaatan kiblat itu adalah tatanan akhlak dan kehidupan yang kita terapkan di luar sholat.